Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus diangkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kita kali ini kita akan membahas terkait soal pembahasan dan FR tahap 2, 3K tahap 2, di mana dari teman-teman kita yang alhamdulillah telah lulus P3K tahap 2, beliau berkenan untuk membagikan FR-nya. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan soal P3K sebelumnya, silakan kunjungi daftar video kami. Link kami letakkan di description box di bawah. Pada video kali ini kita dilatar belakangi oleh beberapa teman kita yang sukses lulus P3K tahun 2021. Salah satunya adalah Pak Brown Sugar, di mana beliau telah menepati janji bahwa jika beliau lulus maka dia akan memberikan FR. Beliau telah berkata pada grup, sebagai janji ku kasih tahu soal hari ini, seperti itu. Kemudian beliau juga merekomendasikan khusus PGSD masuk YouTube-nya Pak Andika juga, coba tonton videonya. Mohon maaf di sini saya tidak tahu Pak Brown Sugar itu daftar di formasi mana dan kabupaten mana. Di sini kami hanya dinaungi oleh satu grup, di mana grup bernama Grup CPNS dan P3K tahun 2021. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pantau-pantau soal yang keluar dari YouTube Pak Andika. Beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa soal yang keluar dari YouTube Pak Andika. Di sini saya juga tidak tahu soal mana yang keluar di channel YouTube saya, sehingga saya memberikan semua link YouTube saya di grup tersebut, seperti itu. Senang punya YouTube yang bisa membantu rekan-rekan apabila sampai lulus passing grade. Walaupun saya tidak tahu sekeras apa Pak Brown Sugar belajarnya. Semoga rekan-rekan semua bisa menyusul kesuksesan Pak Brown Sugar dan diangkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Brown Sugar pun menjawab amin, terima kasih Pak Andika. Di sini saya pun tidak menjual buku ataupun menjual suatu lembaga bimbel. Kita akan membahas soal satu, yaitu FR lambang negara. Lambang Pancasila yaitu mata rantai yang saling berjahit melambangkan A. Keadilan, B. Persatuan, C. Tolong menolong, D. Ketuhanan, E. Kesejahteraan. Kita ketahui bahwasanya nilai Pancasila pada sila kedua yaitu saling tolong menolong. Hal ini sesuai dengan simbol mata rantai yang saling terkait dan menggambarkan bahwa setiap manusia, laki-laki, perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu hingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2, FF terkait kerjasama ASEAN. Salah satu kerjasama ASEAN di bidang industri berikut ini adalah A. Proyek Industri Tambang ASEAN Copper Fabrions Project di Filipina dengan Singapura. B. Proyek Vaksin Asia Vaksin Project di Singapura dengan Kamboja. C. Proyek Pupuk Asia Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysia. D. Proyek Soda Api Rock Salt Soda Ash Project di Thailand dengan Indonesia. E. Pertukaran pelajar. Pembahasannya adalah menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN antara lain proyek pabrik pupuk urea amoniak di Aceh di Indonesia, proyek pabrik urea di Malaysia, dan proyek industri tembaga di Filipina. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 3, FR jenis paragraf. Setiap kelas 6 SD, mereka sedang belajar di kelas. Keadaan kelasnya sangat nyaman dan bersih. Gorden kelas dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke kelas. Lampu kelas tidak perlu dinyalakan lagi. Kipas angin dihidupkan agar suasana lebih sejuk. Semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan semangat. Jenis paragraf tersebut adalah titik, titik, titik. A. Narasi. B. Persuasi. D. Deskripsi. D. Argumentasi. E. Eksposisi. Kita ketahui bahwasanya keadaan kelas sangat nyaman dan bersih itu merupakan suatu penggambaran. Kita ketahui ciri-ciri karangan deskripsi itu adalah karangan deskripsi memperlihatkan detail atau rincian tentang objek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 4, FR kekayaan budaya.
Tarian pada gambar di atas berasal dari daerah titik, titik, titik. A. Sumatera, B. Kalimantan, C. Jawa, D. Papua. Kita ketahui bahwasanya tarian tersebut adalah tarian leleng. Suatu tarian leleng itu menggambarkan tentang seorang gadis yang bernama Utang Along. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Kalimantan. Soal nomor 5. FR teori belajar. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Anaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Kita ketahui bahwasanya tahap ikonik, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Makanya dalam memahami dunia sekitarnya, anak melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Soal nomor 6. FR metode belajar. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video, kadang memutar CD, kadang menggunakan poster, agar peserta didik memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Kultur peserta didik. Kita ketahui bahwasanya minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Hal ini menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilih. Sehingga jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D. Minat peserta didik. Soal nomor 7 terkait FR tugas lembaga negara. DPD merupakan anggota MPR yang dipilih melalui titik, titik, titik. A. Ditunjuk Presiden, B. Ditunjuk DPR, C. Pemilu di negara, D. Pemilu di provinsi, dan E. Pemilu di kabupaten. Kita ketahui bahwasanya DPR dan DPD merupakan anggota hasil pemilu legislatif yang diadakan pada tanggal 17 April 2019, di mana anggota DPD itu berjumlah 136 orang yang terdiri dari 4 orang setiap provinsi dan tidak melalui suatu lembaga partai politik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Pemilu di provinsi. Karena setiap provinsi itu hanya ada 4, jadi pemilunya di provinsi. Soal nomor 8 terkait FR daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang tepat pada buku berjudul Komposisi karangan George Graff diterbitkan oleh Nusa Indah di ND Flores tahun 1985 adalah yang A. Soal nomor 9 terkait FR kesulitan belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pembelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain A. Mengatur tempat duduk siswa, B. Melaksanakan program remedial, C. Menggunakan alat peraga pembelajaran dan media belajar yang tepat, D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, E. Belajar di ruang kelas. Kunci masalah pada soal nomor 9 adalah pembelajarannya bersifat abstrak sehingga sulit dipahami. Kita ketahui jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menggunakan alat peraga pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Soal nomor 10 terkait FR sistem pencernaan. Pencernaan mekanis dan kimia terjadi di A. Usus kosong, B. Usus halus, C. Mulut, D. Usus besar, E. Kerongkongan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mulut. Padahal selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik terjadi pada di lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerak otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimia melalui enzim. Namun di sini jawaban di option cuma ada mulut, di mana dengan cara mekanik dengan cara dikunyah dan kimia dengan menggunakan enzim ptialin. Soal nomor 11
terkait FR sistem pernapasan. Kita dianjurkan untuk makan tidak sambil berbicara karena dapat menyebabkan tersedak. Peristiwa tersedak ini terjadi pada bagian A. Rongga hidung, B. Tangkal tenggorokan, C. Rongga mulut, D. Batang tenggorokan, E. Faring. Kita ketahui bahwasanya faring dalam bahasa Yunani yaitu pharing adalah persimpangan antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan, sehingga ketika kita menelan makanan kita disarankan untuk tidak berbicara, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 12, FR terkait jarak. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu bergerak lagi ke barat sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Kita ketahui bahwasanya perpindahan itu awalnya dia ke timur sejauh 100 meter, kemudian dia putar balik lagi ke barat sejauh 50 meter, sehingga 100 meter dikurang 50 meter, hasilnya adalah 50 meter ke timur. Jadi jawabannya yang A. 13. FR terkait kecepatan. Sam menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata Sam? A. 5 meter per sekon, B. 10 meter per sekon, C. 20 meter per sekon, D. 100 meter per sekon. Kita ketahui bahwasanya kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sehingga 100 dibagi 20. Jawabannya adalah 5. Jawabannya yang A. Nomor 14 terkait FR kinematika. Pak Nandang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanan adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah titik. A. 75 km, B. 60 km, C. 50 km, D. 45 km. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. 45 km. Soal nomor 15. Sebuah balok bermassa 5 kg dengan berat 50 Newton digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika balok diam, maka berapa tegangan tali? Kita ketahui bahwasanya hukum 3 Newton kayak aksi reaksi. Jika beratnya adalah 50 Newton, maka tegangannya adalah 50 Newton. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 16 terkait gaya. Suatu benda dikatakan dalam keadaan seimbang jika benda tersebut A. Terdapat jumlah gaya yang besarnya sama. B. Resultan seluruh gaya yang bekerja sama-sama dengan 0. C. Terdapat 2 garis yang searah. D. Terdapat 4 gaya yang searah. Kita ketahui bahwasanya jika benda setimbang maka semua gaya yang bekerja pada benda harus 0. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Soal nomor 17. Usaha yang bekerja untuk memindahkan sebuah benda dalam lintasan datar sejauh 13 meter sebesar 15,6 Joule. Tentukan gaya yang bekerja pada benda. A. 1 Newton, B. 1,1 Newton, C. 1,2 Newton, D. 1,3 Newton, E. 1,4 Newton. Kita ketahui bahwasanya usaha work disimbolkan dengan huruf W, dengan gaya force disimbolkan dengan huruf F, dan perpindahan space disimbolkan dengan huruf S, sehingga F itu sama dengan W per S. Jadi W-nya adalah 15,6 dibagi S. Perpindahannya jaraknya adalah 13, sehingga 15,6 dibagi 13 mendapatkan angka 1,2 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 18, FR energi. Perhatikan gambar berikut. Perubahan energi yang terjadi pada peristiwa di atas adalah A. Kimia, listrik, cahaya. B. Listrik, kimia, cahaya. C. Kimia, listrik, kinetik. D. Listrik, kinetik, kimia. Kita ketahui jawabannya adalah yang A. Energi kimia pada baterai berubah menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi cahaya lampu. Soal nomor 19, FR energi mekanik.
Buah pepaya bermasa 1,5 kilo bergantung pada tangkai yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki buah pepaya tadi. A. 10 Joule, B. 11 Joule, C. 12 Joule, D. 13 Joule, E. 14 Joule. Kita ketahui bahwasanya rumus energi potensial adalah MGH. M dari kata mass, massa, G dari kata gravitation, gravitasi, dan H dari kata height, ketinggian. Sehingga menghasilkan angka 0,5 dikali 10 dikali 2 sama dengan 10 Joule. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Nomor 20. Kegiatan manusia di bawah ini yang berdampak positif terhadap daur air bumi yaitu titik. A. Terasering, B. Pengundulan hutan, C. Reboisasi, D. Pembuatan bendungan. Kita ketahui bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Reboisasi atau penghijauan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon bantuan subscribe-nya agar saya semangat bikin konten pembahasan soal P3K. Bagi teman-teman yang subscribe YouTube saya doakan lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Salam hangat dari saya, Andika Prasetya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.